Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, mahasiswi semester 2B, Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini akan membahas tentang komponen-komponen pendidikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Komponen pendidikan. Komponen itu sendiri berarti bagian dari suatu sistem yang memiliki tujuan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Terdapat 7 komponen dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. 2. Peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalam orang dewasa. Yang ketiga yaitu pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Sehubung dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah yaitu 1. Orang dewasa, 2. Orang tua, ketiga yaitu guru atau pendidik di sekolah, yang keempat yaitu pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Komponen yang keempat yaitu metode pendidikan. Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu 1. Metode diktatorial, yang kedua yaitu metode demokratis. Komponen yang kelima yaitu isi pendidikan atau materi pendidikan. Nah, isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik yaitu isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Nah, macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan juga pendidikan lainnya. Komponen yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lainnya. Komponen yang ketujuh yaitu alat dan fasilitas pendidik. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya, laboratorium, lengkap dengan alat-alat percobaannya, kemudian internet, dan juga lain sebagainya. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidik, isi pendidik, dan lingkungan pendidikan. Nah, keseluruhan komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sampai di sini pembahasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.